bayangin kalau hidup itu seperti jalan yang kita lewati bareng-bareng. Kadang kita sejalur, kadang nggak sengaja bersenggolan karena beda arah. Nah, gesekan-gesekan kecil itulah yang disebut konflik sosial. Dan itu wajar banget terjadi. Beberapa ahli berpendapat, salah satunya adalah Selo Somerjan. Konflik sosial adalah proses ketika individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan menentang pihak lain, kadang disertai ancaman atau kekerasan. Lalu, Karl Marx juga berpendapat bahwa konflik sosial muncul karena pertentangan kepentingan antara kelas atas dan kelas bawah, terutama soal ekonomi. Selanjutnya, Louis Kosser juga berpendapat konflik terjadi karena perbedaan nilai dan kepentingan. Tapi konflik tidak selalu buruk, bisa membuat masyarakat beradaptasi dan lebih stabil. Jadi, konflik sosial adalah pertentangan antara dua orang atau lebih karena perbedaan kepentingan, tujuan, pendapat, atau karena salah paham. Atau gini-gini penjelasan sederhananya. Konflik sosial itu masalah atau pertengkaran yang muncul karena orang-orang punya keinginan dan pendapat yang berbeda. Intinya, kalau dua pihak nggak sejalan, akan muncul konflik. Kalian pernah nggak sih menemukan contoh konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari? Contoh-contoh konflik sosial yang sering kita temui atau pernah kita temui adalah yang pertama, tawuran pelajar karena gengsi. Kedua, rebutan lahan parkir. Ketiga, debat antar warga soal aturan kampung. Keempat, perselisihan keluarga karena miskomunikasi. Dan banyak sekali contoh-contoh konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah konflik dalam kelompok tugas. Nah, aku sendiri pernah mengalaminya loh. Waktu itu, kelompokku berisi 3 orang. Tapi yang kerja cuma aku. 2 teman lainnya gak mau bantu. Ada yang bilang sibuk, ada yang cuma diem aja. Dari sini muncul perbedaan kepentingan. Yang pertama, aku ingin tugasnya cepat selesai. Yang kedua, mereka ingin santai dan tidak mau repot-repot. Karena tujuan kami berbeda, akhirnya timbul konflik sosial. Ini sesuai banget dengan definisi tadi. Konflik muncul karena perbedaan kebutuhan, pendapat, dan tanggung jawab. Awalnya aku kesal, mereka juga merasa aku terlalu menuntut. Situasi ini jadi panas dan tugas nggak jalan. Supaya kelompok tidak pecah, aku akhirnya mengajak mereka negosiasi. Kami duduk bareng, aku jelasin apa yang harus dilakukan dan mendengarkan alasan mereka. Terus kami cari kompromi. Aku mengerjakan bagian yang lebih berat, mereka mengerjakan bagian yang lebih ringan. Karena kami mulai terbuka, konflik perlahan mereda. Akhirnya kami bisa rekonsiliasi, baikan, dan kerja bareng lagi sampai tugas selesai. Nah, kalau misalnya ingin paham lagi, yuk kita nonton ilustrasi videonya. Dalam tugas sosiologi, kelas dibagi menjadi kelompok kecil berisi 3 orang. Halo, aku Lala. Aku Dion. Aku Dito. Dion bikin rangkuman, Dito cari contoh kasus, aku yang merapikan hasil akhirnya. Biar cepet selesai, kita bagi kerjaannya ya. Please jangan main HP dulu. Iya, nanti. Ayo kerjain, deadline udah dekat. Kita baru bikin judul doang, kalian sadar gak sih? Nanti aku kerjain kok, tenang aja. Aku lagi dapat inspirasi nih, nanti ya. Kalian serius gak sih ngerjain tugas ini? Dion bikin rangkuman, Dito cari contoh kasus, aku yang merapikan hasil akhirnya. Biar cepet selesai, kita bagi kerjaannya ya. Please jangan main HP dulu. Iya, nanti. Kenapa cuma aku yang kerja? Aku gak bisa terus kayak gini. Ayo kerjain, deadline udah dekat. Kita baru bikin judul doang, kalian sadar gak sih? Nanti aku kerjain kok, tenang aja. Aku lagi dapat inspirasi nih. Nanti ya. Kalian serius gak sih ngerjain? Kita cuma bertiga. Kalau kalian begini terus, tugas ini gak bakal selesai. Aku capek. Aku ngerjain semuanya sendiri. Lah, maaf, kita nggak
nggak nyangka bikin kamu nangis. Iya, maaf banget. Kita janji bakal bantu. Oke, ayo kita kerjain bareng. Aku belajar kalau banyak konflik sebenarnya terjadi bukan karena orang jahat saja, tapi karena komunikasi yang kurang. Dan kalau kita mau ngomong baik-baik, dengar pendapat orang lain, dan cari jalan tengah, konflik pasti bisa diselesaikan. Konflik sosial itu wajar, bahkan bisa terjadi dalam hal-hal kecil seperti tugas kelompok. Yang penting bukan menghindari konflik, apalagi lari dari masalah. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan cara damai? Karena dari konflik kita belajar memahami orang lain dan membangun hubungan yang lebih baik. Mulai sekarang, yuk biasakan menghadapi masalah dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Karena jika konflik itu tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik, akan menimbulkan tindak kekerasan. Waduh, jangan sampai ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.